Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh limpahan rezeki, dan penuh keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Saat ini saya berada di Desa Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak bercerita tentang desa ini, tetapi akan berbagi kisah inspiratif dari seseorang yang lahir dari desa ini. Di kota Semarang, Jawa Tengah, ada sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah. Rumah Sakit Rumani terletak di Jalan Wonodiri 22, Kota Semarang, yang berdiri sejak 27 Agustus 1975. Rumah sakit itu memiliki fasilitas yang lengkap dan pelayanan kesehatan yang memadai. Lokasinya pun cukup strategis karena berada di tengah kota. Tak banyak yang tahu, nama Rumani berasal dari seorang pengusaha dari keluarga Nahdiyin yang mewakafkan sebagian hartanya untuk membangun sarana kesehatan milik PKU Muhammadiyah Semarang itu. Pengusaha itu bernama Ahmad Rumani. Semasa hidupnya, Ahmad Rumani dikenal sebagai pengusaha yang dermawan dan ikhlas membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, siapa sangka pada waktu kecil dia hidup miskin. Namun, berkat perjuangan kerasnya, dia menjadi salah satu pengusaha yang disegani pada masanya. Beginilah kisah inspiratif dari seorang Rumani. Ahmad Rumani lahir di desa ini, Desa Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, pada tahun 1927. Sejak kecil, dia hidup dalam kemiskinan. Sang ayah, Jamroji, adalah buruh tani. Untuk meringankan beban keluarga, Rumani kecil menggembalakan kerbau milik Samidi pamannya. Pendidikan sekolahnya harus berhenti di tengah jalan. Karena berhenti sekolah itulah ia berusaha untuk mencari pekerjaan. Rumani kemudian merantau ke daerah Grobogan, sebuah kabupaten di sebelah tenggara Kabupaten Demak. Namun karena nasib belum berpihak padanya, di daerah itu dia hidup terlunta-lunta selama 40 hari. Kehidupan Rumani tak kunjung membaik. Di tengah rasa putus asa, di sebuah serambi masjid, Rumani mengucapkan nazar, kalau kelak dia sukses, dia tidak akan lupa dengan orang-orang senasibnya. Ketika punya sedikit modal, tahun 1944, Rumani merantau ke kota Semarang. Rumani melanjutkan pengembaraannya dan menekuni segala bidang pekerjaan yang dapat ia lakukan. Mulai dari pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pengepul bisi rongsok, hingga menjadi kuli di pelabuhan Semarang. Namun karena Jepang datang dan menduduki tempat itu, ia kembali ke desanya dan menekuni usaha dagang kapas. Karena waktu itu kapas bukan komoditi yang boleh diperjualbelikan, ia melakukan usahanya secara diam-diam. Ternyata keuntungannya lumayan. Dari berjualan kapas, dia mampu membeli rumah, sawah,
hewan ternak, dan sepeda rally yang saat itu merupakan barang mewah. Setelah proklamasi kemerdekaan, dia sempat bergabung dengan Angkatan Muda Republik Indonesia dan turut bertempur melawan tentara Jepang pada peristiwa pertempuran Semarang. Dia pun sempat menjadi anggota Barisan Banteng RI dengan pangkat kopral. Setelah perang usai, dia sempat menjadi polisi. Rumani sempat jadi polisi dan bertugas di wilayah Gajah serta Moro Demak. Namun, saat ada restrukturisasi di tubuh militer dan kepolisian di tahun 1950, ia memilih keluar dan menekuni dunia bisnis. Setelah keluar dari kepolisian, segala macam usaha dilakukan oleh Ahmad Rumani. Rumani pernah menekuni usaha di bidang bahan bangunan, pemborong proyek-proyek DPU, penyalur pupuk, jual beli kayu jati, pedagang beras dan hasil bumi, serta pengusaha penyedia angkutan. Sepulang menunaikan ibadah haji pada tahun 1966, Rumani memusatkan kegiatan bisnisnya di Jalan Singasari, Semarang, yang lokasinya tak jauh dari Panti Asuhan Yatim atau PAY Muhammadiyah. Saat sakit, waktu itu saat tidur ia bermimpi diminta untuk memberikan makan anak yatim. Ia awalnya ingin menyumbangkan mobil, namun akhirnya memilih membangun rumah sakit berdasarkan saran seorang teman. Pada saat menjadi pengusaha inilah ia menjalankan nazar masa kecilnya. Dia menjadi pengusaha yang dermawan dan ikhlas, membantu siapa saja yang membutuhkan. Salah satu bukti kedermawanannya adalah saat ia membangun sebuah rumah sakit yang keuntungannya digunakan untuk membiayai PAY, Panti Asuhan Yatim. Menariknya, saat membangun rumah sakit itu, Rumani tidak pernah menghitung uang yang telah dikeluarkan. Ia selalu merobek nota pembelian material dan kwitansi pembayaran upah tenaga kerja. Biar saya tidak tahu besarnya biaya pembangunan ini. Jika tahu, saya khawatir jadi tidak ikhlas. Kalau ada yang bertindak curang, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengetahui. Begitu kata Rumani. Rumah sakit yang didirikan atas dasar wakaf tersebut diresmikan pada 27 Agustus 1975. Ahmad Rumani meninggal dunia 5 bulan kemudian pada 21 Desember 1975 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Demikian, semoga kisah kehidupan Pak Ahmad Rumani dapat menginspirasi kita untuk terus memberikan kebermanfaatan dan sedekah buat sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sudah sampai kembali di kantor Balai Desa Ngelo Wetan, di mana saya memulai perjalanan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat berjumpa lagi di perjalanan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.